Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Pratiwi di kelas IPA, kelas 9A, B, dan C. Pada hari ini, Ibu akan mengajarkan kalian masih di pembelajaran IPA tentang sistem reproduksi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat walafiat. Untuk yang lagi sakit, Ibu doakan semoga kalian cepat sembuh. Dan untuk yang sehat, semoga selalu menjaga kesehatannya dan belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga ilmu yang Ibu berikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Baik, kita langsung mulai saja. Jangan lupa jika ingin keluar rumah, melakukan protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Oke? Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di kelas Ibu. Organ reproduksi pada perempuan hari ini yang akan kita pelajari, KD-nya adalah 3.1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Di sini Ibu sudah tampilkan sedikit grafis tentang organ reproduksi pada wanita. Ya, lanjut. Indikator apa yang akan kalian capai pada hari ini? Ya, kompetensi yang akan didapat. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan organ-organ tersebut, ya, fungsinya untuk apa. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi proses pembentukan sel telur pada organ reproduksi wanita, khususnya proses oogenesis. Kemudian yang keempat, kalian bisa mendeskripsikan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim. Kemudian yang kelima, menjelaskan jenis dan fungsi hormon yang berperan pada siklus menstruasi. Dan yang keenam, membuat grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Jadi hari ini ada 6 kompetensi yang ingin dicapai. Insya Allah tidak terlalu sukar, hanya kelihatannya angkanya 6. Ya. Kita lanjutkan. Nah, inilah gambar organ reproduksi pada perempuan, ya. Sederhana, kalau kemarin kita sudah mempelajari pada laki-laki, sekarang yang perempuan. Apa saja organnya? Sebenarnya sedikit, ya. Yang pertama adalah ini, ada 2 kiri kanan, namanya ovarium. Ovarium atau indung telur, ya, karena dia yang menghasilkan telur atau sel kelamin wanita, ya, sel kelamin atau gamet wanita. Kemudian di bagian yang sebelah sini itu adalah ujung dari saluran telur yang dinamakan infundibulum. Ya, infundibulum itu bagian dari saluran tube Fallopi atau saluran telur atau nama lainnya oviduct. Ya, nah oviduct, ya, nih salurannya. Kemudian di sini ada yang seperti bentuknya buah pir, dinamakan rahim atau kita sebut juga uterus, ya. Kemudian di sini ada bagian yang nanti ujung dari uterus kita namakan cervix atau leher rahim, ya, cervix uteri. Nah, ini adalah bagian rongga juga yang akan berhubungan dengan bagian luar dari tubuh wanita namanya vagina. Nah, inilah sebenarnya bagian dari reproduksi dalam dari wanita atau perempuan. Ada ovarium, saluran tuba Fallopi, dan uterus, kemudian vagina. Sedikit sebenarnya, ya. Kita lanjutkan. Lebih dalam, ovarium itu apa? Nah, ini dia nih, tadi kiri dan kanan. Bentuknya seperti telur, ya, telur ayam. Kalau kita lihat, kenapa punya 2? Ya, itulah yang diciptakan Allah. Jika salah satu rusak, masih bisa dipakai yang lain, masih bisa, ya. Misalnya rusak karena akibat ada kanker pada ovariumnya, ya. Sehingga harus diangkat, maka ovarium yang lain jika belum terkontaminasi bisa menghasilkan sel telur juga. Selanjutnya kita lihat strukturnya. Tadi sudah berbentuk telur, jumlahnya 2, terletak di samping kanan dan kiri rahim, ya, atau uterus. Ukurannya 4 cm kali 3 cm kali 2 cm, jadi 24 cm kubik volumenya.
Di dalamnya terdapat kumpulan sel. Nah, kumpulan sel itu kita namakan folikel ya. Folikel inilah tempat berkembangnya sel telur ya, sehingga menjadi matang nantinya. Nah, jika ovum sudah matang atau sel telur sudah matang, dia akan dikeluarkan dari ovarium yang proses pengeluarannya dinamakan ovulasi ya. Apabila sudah terjadi ovulasi, maka si folikel berubah menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini akan membentuk hormon estrogen dan progesteron. Apa hormon estrogen dan progesteron? Hormon yang memicu pertumbuhan sekunder wanita, juga merangsang pembentukan dinding rahim menjadi menebal pada saat mempersiapkan diri, sehingga sewaktu-waktu jika terjadi fertilisasi atau pembuahan, dinding rahim itu akan merubah menjadi bagian yang menebalnya berubah menjadi plasenta. Ya ini ya. Jadi di sini ada folikel, ini ada korpus luteumnya. Ini adalah proses ovulasi ya. Selanjutnya oviduct atau tube Fallopi. Ini dia. Ya. Oviduct pada bagian ujungnya kita namakan infundibulum atau corong dan ditutupi oleh fimbre kayak tangan-tangan kayak gitu. Tugasnya fimbre ini menangkap ovum dari hasil ovulasi, yaitu keluarnya ovum dari ovarium yang dinamakan proses ovulasi. Nah, ovumnya ditangkap oleh fimbre, masuk infundibulum, lalu akan menunggu nih. Menunggu di mana? Yaitu di tube Fallopi. Tube Fallopi ini ada bagiannya ampula tuba, istimus, dan intramural ya. Nah, jadi saluran sejumlahnya 2, kiri dan kanan, panjangnya 10 cm. Jadi fungsinya kalau ditanya sebagai saluran telur dari ovarium menuju ke rahim. Kemudian juga ternyata disinilah terjadinya fertilisasi atau pembuahan, yaitu sperma membuahi sel telur sehingga menjadi zigot, yaitu di mana? Di tube Fallopi atau oviduct ya. Kita lanjutkan uterus atau rahim. Ya, ini adalah beda dengan oviduct. Dindingnya biasanya lebih tebal ya. Bentuknya seperti buah pir yang terbalik. Nah, fungsinya yaitu tempat perkembangan janin mulai dari embrio sampai menjadi bayi ya. Diameternya kalau dalam keadaan biasa 5 cm ya. Tetapi kalau dalam keadaan hamil bisa mencapai 30 cm atau lebih. Dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Ya dari tadi Ibu sudah ada omongan tentang estrogen progesteron. Nah, itu dipicu dinding rahim endometrium akan menebal jika pada masa subur si wanita itu akan mempersiapkan diri kalau terjadi pembuahan atau fertilisasi. Maka dindingnya menebal, kalau dinding sudah menebal akan membentuk plasenta. Apa sih plasenta? Sebenarnya pembuluh darah yang melekat di dinding rahim ya. Nanti kalau nggak kepake, misalnya nggak jadi kehamilan atau tidak terjadi pembuahan, maka si plasenta atau calon plasenta tadi, dinding rahim yang menebal itu meluruh, pembuluh darahnya pecah sehingga jadi menstruasi. Nah, itu di rahim ya. Selanjutnya vagina. Vagina itu apa? Yaitu saluran yang menghubungkan rahim dengan bagian luar tubuh wanita. Nah, vagina ini memiliki otot-otot yang elastis. Biasanya pada saat ibu akan melahirkan, vagina bisa lebih melebar atau membesar agar si bayi bisa keluar ya. Karena jalur keluarnya anak ya lewat vagina, bukan lewat uretra ya. Begitu pula menstruasi, keluarnya lewat vagina. Tetapi urin atau air kencing tidak lewat vagina. Khusus untuk wanita lewatnya uretra. Kalau pria kemarin sperma lewatnya sama Bu, uretra juga. Jadi ke air urin maupun sperma lewatnya uretra. Tapi kalau wanita beda ya. Jadi kalau vagina khusus untuk sel kelamin atau ovum, kemudian menstruasi dan jalur keluarnya anak.
Kalau wanita itu masih gadis, biasanya vaginanya masih dilapisi oleh membran yang disebut selaput darah. Nama lain selaput darah itu adalah himen, ya. Nah, kemudian selanjutnya, jadi kalian sudah paham bahwa vagina ini adalah saluran menstruasi maupun jalannya bayi yang lahir, ya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini yang agak penting. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana pembentukan sperma, sekarang kita mempelajari bagaimana pembentukan ovum. Kalau sperma namanya spermatogenesis, kalau pembentukan ovum namanya oogenesis. Oogenesis diawali dengan primordial gram cell, ya. Oogonium, ya. Oogonium ini kalau pada pria kan spermatogonium pada saat akil balik baru terbentuk. Nah, tetapi kalau pada wanita tidak, oogonium dibentuk pada saat bayi sebelum lahir, ya. Dia sudah menjadi janin, dia sudah membentuk oogonium. Nah, begitu dia lahir, oogoniumnya sudah ada. Tetapi proses pematangannya, oogenesisnya pada saat dia akil balik di usia 12 tahun lah, ya, remaja. Nah, sama dengan spermatogenesis juga terdapat pembelahan-pembelahan. Pada saat oogonium jadi oosit primer, dia membelah secara mitosis. Dalam hal ini 2N tetap 2N, ya. Tetapi setelah dari oosit primer menjadi oosit sekunder, barulah mengalami pembelahan meiosis yang pertama. Dari 2N menjadi N. Tetapi di sini tidak seperti pada laki-laki akan terbentuk oositnya 4, tapi di sini 1. Ya, oosit sekunder, oositnya sekunder 1, lalu ada badan polar. Nah, kemudian dilanjutkan dengan meiosis yang kedua. Badan polar tetap terbentuk, second, ya, yang kedua, lalu ootit. Dari oosit sekunder menjadi ootit. Jumlahnya mereka sudah haploid. Nanti ootitnya akan berkembang atau berdiferensiasi membentuk telur. Nah, telur yang sudah terbentuk nih, dia akan keluar, barulah kita namakan ovulasi. Artinya maturation, telur yang sudah matang, ya. Demikianlah proses pembentukan sel telur yang terjadi di dalam ovarium, tepatnya di dalam folikel. Folikel itu adalah kumpulan sel-sel yang mematangkan sel telur nantinya. Jika sudah terjadi ovulasi, folikel akan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum akan membentuk estrogen dan hormon progesteron. Untuk apa hormon-hormon tersebut? Mempersiapkan diri, yaitu dengan memicu penebalan dinding rahim yang nantinya kalau terjadi fertilisasi menjadi plasenta. Ya. Nah, ini adalah materi berikutnya tentang siklus menstruasi. Masih berhubungan dengan pembentukan ovum tadi. Ya, kan ovum sudah jadi tuh. Ternyata ovum itu kalau sudah jadi di sini posisinya ovulasi. Namun kita mulai dulu dari menstruasi saja, ya. Yang wanita usia seumuran kalian pasti sudah mengalami menstruasi, ya. Kalau masih ada yang belum, mungkin di SMA nanti baru awal menstruasi, nggak menjadi masalah karena itu adalah hormonal dari masing-masing wanita, ya. Proses fase siklus menstruasi itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi itu sendiri, yang kedua fase proliferasi, dan yang ketiga fase sekretori. Namun di gambar Ibu menuliskan ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Sebenarnya fase praovulasi dan ovulasi itu adalah fase proliferasi, ya. Sedangkan fase ovulasi itu sendiri adalah fase sekretori, ya. Pasca ovulasi, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu fase menstruasi. Kita semua tahu wanita yang menstruasi dia akan mengeluarkan darah kotor. Dari mana asal darah kotor? Itu adalah dari dinding rahim yang tadi sudah menebal, meluruh karena tidak terjadi fertilisasi atau kehamilan, sehingga dindingnya meluruh.
bersama dengan ovum keluar menjadi namanya darah menstruasi. Ya, ini dia prosesnya. Siapa yang memicu di sini? Yang memicu adalah hormon FSH, ya. Nah, kemudian setelah ini biasanya 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang sampai 7 hari, nggak lama-lama. Kemudian baru masuk ke praovulasi. Nah, praovulasi di sini folikel akan menghasilkan estrogen dan progesteron. Nah, pada saat ini dinding rahim mulai nebal lagi. Kan tadi udah dihancurin. Nah, pada masa ini mulai dinding rahim dipicu oleh hormon estrogen dan progesteron, mulai menebal, mempersiapkan, siapa tahu nanti akan terjadi kehamilan, sehingga akan terbentuk embrio, jadi sudah siap nih di rahim membentuk plasenta. Nah, kemudian selanjutnya, pada saat itu juga, hormon estrogen akan memicu kelenjar pituitari untuk membentuk hormon luteinizing hormone dan FSH merangsang untuk mengeluarkan ovum dari ovarium. Jadi LH ini akan merangsang terjadinya ovulasi. Nah, dia yang menggenjot nih LH. Siapa yang merangsang pembentukan LH? Estrogen. Setelah LH keluar, ovulasi terjadi, mulai dinding rahim makin menebal. Jika terjadi kehamilan atau terjadi perkawinan fertilisasi, dinding rahim tetap menebal membentuk plasenta. Tetapi jika tidak terjadi fertilisasi, maka kita lanjutkan dengan fase sekretori, ya. Fase sekretori di mana sel telur yang berubah menjadi folikel yang tadi melepaskan sel telur berubah menjadi korpus luteum, tapi karena tidak terjadi pembuahan, maka estrogennya nggak dibentuk. Berhenti nih, tuh turun estrogennya, progesteron juga menurun. Nah, saat progesteron dan estrogen menurun, dinding rahim pun mulai mengalami kerusakan. Nah, kerusakan dinding rahim akibatnya pembuluh darahnya menjadi pecah, sehingga nanti akan masuk ke fase berikutnya yang dinamakan dengan fase menstruasi. Demikianlah siklus menstruasi yang terjadi pada wanita, ya. Jadi ada 3 fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Ya. Kalau ditanya hormon apa yang paling besar bekerja di fase proliferasi, ya ini ada estrogen, progesteron, dan LH. LH paling tinggi. Kenapa? Karena dia memicu untuk keluarnya ovum dari ovarium. Kalau di dalam fase menstruasi siapa? FSH, karena dia akan merangsang supaya dinding rahimnya meluruh atau hancur. Nah, di dalam di sini fase sekretori juga sama. Di sini estrogen dan progesteron tidak lagi diproduksi. Akibatnya dinding rahim mengalami penghancuran atau luruh. Nanti dilanjutkan ke fase menstruasi. Inilah siklus menstruasi yang terjadi pada wanita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sudah 6 kompetensi yang kalian peroleh. Insya Allah bermakna dan bermanfaat dan menyenangkan buat kalian. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kalian melanjutkan menjawab pertanyaan sebagai tugas hari ini yang ada di dalam Google Form, lalu serahkan tugasnya ke Google Classroom ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.